Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Pada hari ini insya Allah kabar kita tetap sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, alhamdulillah dari pembelajaran sebelumnya anak-anak semua sudah mempelajari tentang sifat-sifat magnet dan bagaimana cara membuat magnet. Masih ingat sifat-sifat magnet? Nah, sifat magnet yang pertama adalah dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetik. Yang kedua, bahwa sifat magnet itu kutub yang senama tolak menolak dan kutub tak senama akan tarik menarik. Nah, yang ketiga adalah di mana medan magnet yang paling kuat adalah berada pada kutub-kutub magnet. Nah, pada pelajaran hari ini setelah kita sudah melakukan percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnetik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori kemagnetan bumi. Nah, apa manfaat kita mempelajari tentang teori kemagnetan bumi? Yang pertama, ini adalah gambar bumi. Dari kemagnetan bumi itu bermanfaat untuk melindungi kehidupan biologis dari radiasi luar angkasa. Itu manfaatnya. Manfaat yang kedua, kita perhatikan gambar. Ini adalah gambar yang sering kita gunakan adalah di kepramukaan atau di PMR, mencari jejak. Gambar ini tiada lain adalah gambar sebuah kompas. Apa fungsinya kompas? Yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan sebagai dasar navigasi global, baik digunakan pada pesawat maupun pada perahu ataupun kapal-kapal. Nah, gambar yang ketiga, ini adalah gambar burung yang berpindah tempat. Ini juga menjadi patokan migrasi hewan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu menggunakan kemagnetan bumi yang berada di utara dan selatan. Menarik sekali pemanfaatannya. Oleh sebab itu tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada hari ini adalah kita insya Allah sebentar bisa menjelaskan tentang teori kemagnetan bumi. Nah, perhatikan, saya mulai dari sini. Sebuah jarum kompas itu seperti yang saya katakan tadi selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, arah jarum kompas ini menunjukkan bahwa arah yang berwarna merah itu berada pada arah utara dan yang berwarna biru berada pada arah selatan. Nah, di arah utara, disitulah terletak kutub utara bumi. Dan di sebelah selatan, arah selatan kompas menunjukkan kutub selatan bumi. Di kutub utara bumi, itu terletak kutub selatan magnet bumi. Saya ulangi, di kutub utara bumi terletak kutub selatan magnet bumi, dan sebaliknya di kutub selatan bumi itu terletak kutub utara magnet bumi. Jadi menarik, perhatikan baik-baik. Sehingga jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Itulah yang membuktikan bumi bersifat magnet. Sebagaimana teorinya adalah bagaimana dia yang senama akan tarik menarik dan yang tak senama tolak
menolak. Ternyata pada kutub magnet itu dengan arah jarum kompas tidak tepat berimpit, tetapi ada sudut di antara kutub itu, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Keduanya, yang pertama yaitu ada namanya sudut deklinasi. Kita perhatikan kembali gambarnya. Di gambar itu bisa kita lihat tidak tepat bersentuhan dengan arah horizontal. Itulah yang disebut dengan sudut deklinasi atau penyimpanan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Apa yang menyebabkan? Karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Nah, sudut deklinasi ada dua. Yang pertama, sudut deklinasi positif, yaitu apabila jika kutub utara magnet menyimpang ke arah timur, dan kutub deklinasi positif apabila kutub utara magnet bumi menyimpang ke arah barat. Sama dengan ketika belajar matematika tentang garis bilangan yang berada di sebelah kiri itu negatif dan di sebelah kanan itu adalah positif. Apakah hanya mempunyai sudut deklinasi saja? Tentu tidak. Ada juga yang namanya sudut inklinasi. Nah, sekarang menariknya lagi, apa sudut inklinasi? Ternyata selain dari penyimpanan arah tegak lurus, juga ada penyimpanan arah horizontal. Perhatikan, jadi sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Apa yang menyebabkan? Karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, perhatikan gambar orang yang berdiri di bumi itu tidak sejajar. Makanya ada penyimpangan di garis horizontal, itulah yang disebut dengan sudut inklinasi. Sudut inklinasi juga ada dua. Ya, sudut inklinasi dua juga, ada sudut inklinasi positif dan ada sudut inklinasi negatif. Nah, yang mana sudut inklinasi positif itu adalah, perhatikan, jika kutub utara menyimpan ke bawah. Nah, kemudian inklinasi negatif jika kutub utara menyimpang ke atas secara horizontal. Sudut inklinasi 90 derajat itu terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Sedangkan di daerah ekuator magnet bumi, di daerah khatulistiwa, itu sudut inklinasinya sama dengan 0. Nah, bagaimana? Kita sudah memahami apa itu sudut deklinasi, apa itu sudut inklinasi. Nah, sehingga jangan heran bahwa ketika jarum kompas tidak persis atau tidak lurus dengan arah utara selatan bumi, karena memang ada yang namanya sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Terima kasih. Saya kira seperti itu. Itulah teori kemagnetan bumi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan sejahtera selalu. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat berjumpa pada materi selanjutnya, yaitu tentang medan magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.